Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku salih dan salihah, kembali lagi pada pembelajaran BPI. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu sifat terpuji seorang muslim, yaitu jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah berkata dan bersikap yang sebenarnya atau sesuai dengan kenyataan tanpa ditambahkan maupun dikurangi. Lawan dari sifat jujur adalah berbohong atau dusta atau berbuat curang. Tentang sifat jujur ini Rasul bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku yang hebat, mari kita lihat cerita kejujuran penjual susu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Susunya satu kendi berapa, Bu? Biasa, Bu. Harga susunya setengah dirham. Aduh, kenapa mahal sekali? Harga susu kan sekarang sangat murah, Bu. Ya, bagaimana lagi, Bu? Harganya memang begitu dari dulu. Ayo ibu-ibu, susu kambing saya ini murni dan murah. Ayo silakan, siapa yang mau beli? 5 cawan untuk 1 dirham. Ayo, ayo, susu murah dan sehat. Nah, Ibu barusan dengar sendiri kan? Susu yang Ibu jual itu terlalu mahal. Ayo, Lebih mari baik ibu-ibu, susu murah. saya beli di sana saja. Susu murah. Ayo Ibu-ibu. Iya, ayo ke sana. Sepulang dari masjid sehabis sholat Isya, Khalifah Umar bin Khattab nampak gusar saat berbincang dengan sahabatnya. Oh iya, aku mendengar beberapa keluhan dari masyarakat. Akhir-akhir ini banyak susu kambing yang dijual di pasar sering terasa encer, seperti dicampur dengan air. Aku juga mendengar hal yang sama, wahai Amirul Mukminin. Kita harus menyelidikinya, dan ini tidak boleh dibiarkan. Wah, coba, kau sebentar. Wahai para pedagang dan seluruh penduduk Madinah, dengar. Aku ingin menyampaikan sebuah maklumat yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Maklumat ini berisi peringatan tentang larangan mencampur susu kambing dengan air. Karena kami mendengar susu yang kalian perjualbelikan ada yang telah dicampur dengan air. Ternyata begitu ya. Beliau ingin mengingatkan kepada siapa yang melakukannya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan dan jauhilah perbuatan curang, karena itu adalah perbuatan haram dan aniaya. Dan barang siapa yang tetap melakukannya, bersiaplah menghadapi pedang Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang akan meluruskannya. Malam itu, Khalifah Umar memutuskan untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Aku masih mendengar ada pedagang yang mencampur susu kambing dengan air. Ya, begitupun aku, wahai Umar. Ternyata mereka mengabaikan peringatanmu. Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Kalau begitu, kita harus mulai bertindak dengan tegas. Mari kita sama-sama berkeliling. Kalian berempat menyusuri perkampungan sebelah timur. Lalu sebagian menyisir rumah-rumah sebelah barat. Dan kami berdua akan ke arah utara, kota Madinah. Bagaimana penjualan susu kita hari ini? Ibu, susu kambing kita tidak banyak yang laku hari ini. Kenapa?
ternyata para pedagang yang dulu memaksa ibu mencampur susu juga menjual susu dari rumah ke rumah sekarang. Hah? Dengan harga yang sangat murah? Begitulah, Bu. Ini, Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air. Sudahlah, Bu. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun. Dari hari ke hari beban semakin berat saja rasanya. Sekarang persediaan gandum kita juga sudah habis. Ya Allah. Sabar, Bu. Untuk sementara, biarlah kita minum susu saja. Semoga bisa mengganjal perut kita yang lapar. Ternyata masih ada pedagang yang tidak jujur. Anakku, ibu tahu kau anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air, supaya kita bisa bertahan? Toh, pedagang-pedagang lain kan banyak yang melakukannya. Astagfirullahalazim. Tidak, Bu. Ibu kan tahu, Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur dagangannya dengan air. Apa ibu sudah lupa sanksi yang akan dijatuhkan pada siapa saja yang berbuat curang pada pembeli? Tapi nak, kan tidak ada yang tahu kita mencampur susu dengan air, termasuk Khalifah Umar. Selama ini kita terkenal sebagai pedagang yang jujur. Pasti tidak ada yang curiga pada kita. Lagi pula kan sudah tengah malam begini. Ayolah nak, kita campur susunya sekarang. Selagi keadaan masih gelap dan tidak ada orang yang melihat kita sekarang. Wahai ibuku sayang, walau Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi Allah, Tuhan Khalifah Umar dan Tuhan kita, sungguh maha melihat segala perbuatan hambanya. Tapi Ibu, aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin Allah tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap saat. Astagfirullah, engkau benar nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu nak. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari kelemahan diri dan keburukan amal, dan kuatkanlah iman kami. Amin. Anak perempuan itu sungguh jujur. Sementara itu, di sudut lain di kota Madinah. Hei, tunggu. Kami telah menemukan pedagang yang sedang mencampur susu. Kita harus segera ke sana. Ayo kita tangkap mereka. Para penjahat pencampur susu itu nampak tidak berkutik ketika tertangkap basah sedang mencampur susunya dengan air. Belum lagi membayangkan hukuman yang akan mereka terima dari Khalifah Umar yang terkenal tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apakah gerangan sampai Amirul Mukminin datang kemari? Apakah kami melakukan suatu kesalahan? Bukan ibu. Tapi apakah boleh kami masuk dulu? Iya, silakan masuk tuan. Wahai Amirul Mukminin, saya dan anak saya tidak pernah melakukan kecurangan dalam menjual susu. Jangan tangkap kami. Tenang ibu. Maksud kedatangan kami bukan untuk menangkap, tetapi kami ingin melamar. Spontan, kalimat yang disampaikan Khalifah Umar membuat sang ibu kaget dan tertegun. Amirul Mukminin hendak melamar anak ibu untuk diperistri oleh anaknya yang ini, Ashim. Melamar anakku untuk Ashim? Bagaimana mungkin? Putra seorang khalifah. Tidak pantas rasanya putra Amirul Mukminin menikah dengan anakku yang miskin ini.
Khalifah adalah orang yang tidak membeda-bedakan manusia. Karena menurut beliau, ketakwaanlah yang menjadi ukuran. Benar. Anak-anakku yang solih-solihah, dari cerita di atas, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Yang pertama, orang jujur akan disayang Allah. Yang kedua, orang jujur akan disayang dan dihormati oleh orang lain. Yang ketiga, orang yang jujur kehidupannya akan tenang dan tentram, tidak takut atau khawatir. Dan yang keempat, bersikap jujur menandakan bahwa ia tahu kalau senantiasa diawasi oleh Allah dan para malaikat. Anak-anakku yang salih dan salihah, pembelajaran BPI sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.